Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang screening fitokimia uji saponin. Adapun video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia bahan alam dengan dosen pengampu Ibu Baik Nila Sariningsih, SPD MSI. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yakni pendahuluan. Tumbuhan obat merupakan sumber utama untuk penyiapan dan ekstraksi berbagai obat modern dan obat-obatan seperti saponin. Nama saponin berasal dari sabun karena tanaman yang terkandung dalam air dapat membentuk busa dan sabun. Saponin merupakan kelas produk alami yang secara struktural tersusun atas aglikon, yakni triterpen atau steroid, dan gula yakni heksosa atau asam oronat. Saponin memiliki beberapa aktivitas biologis diantaranya anti radang, anti bakteri, anti jamur, anti insektisida, anti kanker, dan lain-lain. Adapun saponin biasanya terdapat pada tumbuhan seperti kacang-kacangan dan gandum. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni sifat-sifat saponin. Senyawa saponin memiliki sifat-sifat, yaitu mempunyai rasa pahit, dalam larutan berair dapat membentuk busa yang stabil, dapat menghemolisis eritrosit, merupakan racun kuat untuk ikan dan amfibi, membentuk persenyawaan dengan kolesterol dan hidroksisteroid lainnya, serta memiliki berat molekul yang relatif tinggi. Saponin terdapat pada beberapa tanaman, di mana kandungan saponin pada beberapa bahan makanan terpilih diantaranya kedelai 0,22 sampai 0,47%, buncis 0,23%, kacang hijau 0,18 sampai 4,2%, ginseng 1,42 sampai 2,64%, kulit kayu 9 sampai 10%, daun bit 5,8%, dan gandum 0,14 sampai 2,3%. Selanjutnya adalah pengelompokan saponin. Berdasarkan pada jenis sapogenin yang ada, saponin dapat dibagi menjadi 3 kelas utama, yaitu pertama, saponin triterpenoid. Saponin triterpenoid mengandung 4 atom oksigen dan biasanya memiliki 1 gugus hidroksil pada C3 dan gugus karboksil pada C28. Saponin triterpenoid sebagian besar terdapat dalam tumbuhan dikotil. Contoh saponin jenis ini adalah Asiatusida, di mana senyawa ini dapat dipakai sebagai antibiotik. Berdasarkan jumlah bagian gula yang melekat pada inti aglikon, saponin triterpenoid dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu monodesmosidik dan didesmosidik. Monodesmosidik triterpenoid memiliki rantai gula tunggal, biasanya pada C3. Bidesmosidik triterpenoid memiliki 2 rantai gula, seringkali dengan satu yang terikat eter di C3 dan lainnya dilekatkan dengan ester di C28 atau melalui hubungan eter di C24. 2. Saponin steroid. Saponin steroid tersusun atas inti steroid dengan molekul karbohidrat. Saponin steroid dihidrolisis menghasilkan satu aglikon yang dikenal sebagai sapogenin. Saponin jenis ini memiliki aglikon berupa steroid yang diperoleh dari metabolisme sekunder tumbuhan. Jembatan ini juga sering disebut dengan glikosida jantung. Saponin steroid terutama ditemukan dalam tumbuhan monokotil, di mana salah satu contoh saponin ini adalah Asparagosida. 3. Saponin alkaloid. Saponin alkaloid memiliki struktur yang sama seperti steroid, tetapi saponin alkaloid memiliki cincin piperidin, yaitu cincin yang mengandung atom N. Selanjutnya yaitu fungsi saponin dari beberapa pendapat. Salah satunya adalah Suparjo tahun 2008, di mana saponin ini merupakan sebagai antimikroba, penghambat jamur, dan melindungi tanaman dari serangan serangga. Selain itu, saponin dapat menurunkan kolesterol, mempunyai sifat sebagai antioksidan, antivirus, dan anti-karsinogenik, dan manipulator fermentasi rumen. Dan menurut Anonim 2014,
saponin sering dimanfaatkan sebagai antimikroba karena dapat menghambat pertumbuhan mikroba sehingga mempercepat penyembuhan luka. Selanjutnya prinsip, di mana prinsip uji fitokimia saponin ini dapat berdasarkan pembentukan busa dan pembentukan cincin atau dari uji warna. Dalam pembentukan busa, di mana senyawa yang mengandung saponin ini memiliki gugus hidrofilik dan hidrofob, di mana saat dikocok, gugus hidrofilik ini akan berikatan dengan air, sedangkan gugus hidrofob akan berikatan dengan udara dan akan membentuk buih. Yang kedua adalah uji fitokimia saponin berdasarkan pembentukan cincin atau perubahan warna, di mana suatu senyawa yang mengandung saponin akan diekstrak dan ditambahkan dengan beberapa tetes reaksi Lieberman-Burkhardt dan akan terbentuk cincin berwarna coklat dan violet. Selanjutnya adalah prosedur kerja untuk uji saponin, di mana yang pertama adalah ekstraksi. Dilakukan yaitu dengan mencampurkan sampel dengan metanol lalu dipanaskan kurang lebih 40 jam dan disaring. Akan didapatkan ekstrak etanol. Ekstrak etanol akan dievaporasi untuk mendapatkan ekstrak pekat. Selanjutnya adalah uji fitokimia pada saponin. Ekstrak pekat yang didapatkan pada ekstraksi diuji melalui dua uji, yaitu uji busa dan uji warna atau cincin. Di mana yang pertama adalah uji busa. Uji busa ini dilakukan dengan menambahkan 10 ml H2O panas kepada 0,5 gram sampel pada tabung reaksi, lalu dikocok dan ditambahkan 3 tetes HCl lalu dikocok dan akan diamati hasil dari kocokan. Apabila terbentuk busa, maka senyawa tersebut positif mengandung senyawa saponin. Yang kedua adalah melalui uji warna, di mana 10 ml kloroprom ditambahkan dengan 0,5 gram sampel pada tabung reaksi, lalu dipanaskan sambil dikocok. Setelah itu ditambahkan reaksi Lieberman-Burkhardt dan diamati. Jika terbentuk sebuah cincin coklat, maka diketahui bahwa sampel tersebut positif memiliki senyawa saponin. Baik, selanjutnya yaitu hasil uji dari saponin. Hasil pengujian ini dikatakan positif apabila terjadinya pembentukan busa yang ditunjukkan pada saat penambahan pelarut aqueous, aseton, etanol, dan metanol. Reaksi positif ini ditandai dengan terbentuknya busa tidak kurang dari 10 menit setelah pengocokan serta stabil dengan penambahan HCl 2 molar. Selain terbentuknya busa, larutan juga berubah warna menjadi merah. Adapun hasil negatif dari pengujian saponin ini tidak munculnya busa pada saat dilakukan penambahan HCl 2 molar. Materi terakhir adalah biosintesis saponin. Semua senyawa saponin ini melalui jalur biosintesis dari asam mevalonat yang diperoleh dari asetil koenzim A. Sebelum membentuk steroid, biosintesis ini membentuk senyawa skualen yang merupakan jenis triterpen dan merupakan gabungan dari 2 fernesil pirofosfat. Setelah membentuk skualen, akan terjadi reaksi oksidasi pada atom C nomor 3 sehingga terbentuk OH. Setelah itu terjadi pembentukan epoksida skualen. Senyawa ini akan membentuk siklisasi menjadi lanosterol yang merupakan bentuk dasar dari senyawa steroid. Dari beberapa penjelasan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa saponin merupakan metabolit sekunder pada tanaman yang dimanfaatkan sebagai pestisida organik. Screening fitokimia saponin dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yakni proses ekstraksi untuk mendapatkan ekstrak sampel dan uji fitokimia melalui uji busa dan uji warna yang ditandai dengan berbagai perubahan warna. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4. Jangan lupa like and comment, and thanks for watching.